Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada lanjutan mata kuliah geometri, dan pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana membuktikan dua buah segitiga itu sebangun, atau kemarin kita sebut similar dalam bahasa Inggris. Tujuan perkuliahan pada bagian ini setelah mengikutinya, maka diharapkan khususnya mahasiswa yang pertama memahami beberapa postulat kesebangunan pada segitiga. Kemudian yang kedua, memahami bukti pada teorema kesebangunan pada segitiga. Kemudian yang ketiga, melakukan pembuktian dan sekaligus menyelesaikan problem yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga. Kita mulai dari postulat dan teorema kesebangunan segitiga. Ada gambar 5.11. Dari gambar 5.11 ini kita bisa melihat di sini postulat 15. Ini sesuai referensi yang kita gunakan. Jika tiga sudut pada sebuah segitiga adalah kongruen dengan tiga sudut, maksudnya kongruen di sini adalah ukurannya sama besar dengan tiga sudut pada segitiga yang kedua, maka segitiga tersebut atau kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Kita tuliskan A, angle. Nah, di sini sudah kita terjemahkan sehingga mudah untuk dipahami. Jadi di sini sudut S pada segitiga STR itu kongruen dengan sudut H pada segitiga HKJ. Kemudian sudut T-nya kongruen dengan sudut K, bisa dilihat notasinya. Kemudian sudut R kongruen dengan sudut J, sehingga di sini segitiga HJK sebangun dengan segitiga SRT. Nah, postulat tadi akan menyebabkan teorema yang langsung bisa diturunkan, biasa kita sebut dengan koroleri suatu teorema, dan di sini dinamakan dengan 531. Jika dua sudut pada sebuah segitiga adalah kongruen atau sama ukurannya dengan dua sudut pada segitiga yang lain, maka segitiga-segitiga tersebut adalah sebangun. Dinotasikan dengan angle atau AA. Nah, koroleri ini selanjutnya dapat kita sebut teorema AA, karena sebenarnya koroleri juga merupakan teorema, dan untuk membuktikannya tentu tidak terlalu sulit, karena kita tahu bahwa jumlah ukuran sudut pada sebuah segitiga adalah sama dengan 180 derajat, maka ketika dua pasangan sudut pada dua segitiga itu kongruen, maka bisa dipastikan sudut yang ketiganya pasti kongruen. Nah, ini juga sudah kita terjemahkan sehingga mudah untuk dipahami. Nah, tentu saja nanti teorema AA ini akan lebih mudah dan lebih sering digunakan dalam pembuktian dua segitiga yang sebangun karena membutuhkan unsur yang lebih sedikit, yaitu angle. Jadi ketika dua sudut atau pasangan dua sudut pada dua buah segitiga itu diketahui kongruen, maka keduanya sebangun. Kita jabarkan dalam ilustrasi. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, ketika sudut B kongruen dengan sudut E dan sudut C kongruen dengan sudut F, sudut B ini kita perjelas, kita beri tanda seperti ini. Sudut B kongruen dengan sudut E, kemudian sudut C kongruen dengan sudut F, maka kita simpulkan bahwa kedua segitiga tersebut, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF, sebangun. Nah, konsekuensi berikut dari definisi kesebangunan seringkali dikutip atau digunakan dalam atau sebagai alasan dalam pembuktian. Yang pertama adalah kita simpulkan dengan atau kita singkat
dengan CSSTP, corresponding sides of similar triangles are proportional. Jadi sisi-sisi yang berkorespondensi pada segitiga-segitiga yang sebangun adalah proporsional atau nilai rasionya sama atau perbandingannya sama. Ini juga sudah kita singgung pada video atau pertemuan sebelumnya. Yang berikutnya, CA is BC atau corresponding angles of similar triangles are congruent. Jadi sudut-sudut yang berkorespondensi pada segitiga yang sebangun adalah kongruen. Nah, ini dipenuhi pada segitiga yang kongruen dan juga sebangun. Sementara yang atas ini, CSSTP ini hanya dipenuhi pada dua segitiga atau segitiga-segitiga yang sebangun. Maaf, saya ulangi, yang bawah ini dipenuhi pada segitiga yang kongruen dan juga sebangun, maksud saya. Kemudian yang atas hanya dipenuhi pada segitiga yang sebangun. Berikutnya teorema 533. Ini kita notasikan dengan SAS, tapi ditambahkan notasi kesebangunan untuk membedakan dengan SAS yang ada di kongruensi. Jadi SAS di sini juga side angle side. Nah, kita baca di sini, jika sebuah sudut dari atau jika suatu sudut pada sebuah segitiga adalah kongruen dengan suatu sudut pada segitiga yang kedua dan pasangan sisi including di sini berarti yang mengapit ya, bisa kita katakan yang mengapit, sudut tersebut adalah proporsional atau perbandingannya sama, maka segitiga-segitiga tersebut adalah kongruen. Nah, sudah saya sampaikan tadi, teorema ini disebut atau dituliskan dengan side angle side sebangun. Ada notasi sebangunnya. Nah, sudah kita artikan di sini agar lebih mudah dipahami. Untuk mempermudah teorema ini, memahami teorema ini, maka kita berikan ilustrasi di sini. Ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, jika sudut B kongruen dengan sudut E, seperti ini, kita notasikan. Kemudian perbandingan sisi yang termasuk sudut tersebut ya, atau kaki-kaki sudut tersebut juga boleh begitu, atau sudut atau sisi yang mengapit sudut tersebut memiliki proporsional atau sama perbandingannya, yaitu AB dibanding DE sama dengan BC dibanding EF, maka kita katakan atau kita simpulkan bahwa kedua segitiga ini, yaitu segitiga ABC, sebangun dengan segitiga DEF. Nah, berikutnya kita akan menyajikan bukti dari teorema SAS kesebangunan. Nah, karena SAS kesebangunan ini merupakan suatu teorema, maka perlu dibuktikan. Dan hal ini merupakan bagian yang krusial atau penting bagi seorang calon guru atau mahasiswa untuk memahami bukti ini, sehingga nanti ketika mengajar tentu bisa diberikan ke siswanya atau antisipasi jika siswanya menanyakan kebenaran dari teorema SAS kesebangunan ini. Nah, untuk membuktikan teorema SAS kesebangunan, maka kita memerlukan teorema bantuan yang kita sebut dengan lema. Kali ini kita namai dengan lema 535 yang kita sesuaikan dengan nomor pada referensi kita, yang berbunyi lema ini adalah jika suatu atau sebuah segmen garis membagi dua sisi pada suatu segitiga secara proporsional atau perbandingannya sama, maka segmen garis ini adalah sejajar dengan sisi yang ketiga pada segitiga tersebut. Nah, ini lema 535 kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia agar
mudah untuk dipahami. Nah, lema ini kita buktikan dulu sebelum kita membuktikan teorema SAS kesebangunan. Nah, lema ini kita sajikan pembuktiannya dalam bentuk narasi. Nah, sudah ada di referensi yang kita gunakan. Jadi, misalkan diberikan segitiga ABC pada gambar 5, 17A seperti ini. Kemudian segmen garis DE membagi CA menjadi dua bagian, yaitu CD dan DA. Kemudian membagi sisi atau segmen CB menjadi dua bagian juga, yaitu CE dan EB. Kemudian menghasilkan proporsional atau perbandingannya sama, yaitu DA dibanding CD sama dengan EB dibanding CE. Kita perlu ingat, penyajian seperti ini boleh kita pertukarkan atau boleh kita balik. Boleh juga kita nyatakan dengan CD per DA sama dengan CD per DA sama dengan CE per EB. Nah, kali ini kita pilih seperti ini untuk memudahkan pembuktian. Nah, buktikan bahwa ketika berlaku seperti ini, DE-nya sejajar dengan sisi yang ketiga, dalam hal ini adalah AB. Jadi kita akan buktikan bahwa ketika berlaku DA dibanding CD sama dengan EB dibanding CE, itu berlaku DE sejajar atau paralel dengan AB. Nah, kita mulai pembuktian dengan menyajikan atau kita membuat sedikit perubahan pada yang diketahui ini tanpa merubah nilai kebenarannya ya. Kemudian di sini kita perlu strategi, kita tambahkan 1 pada kedua ruas di sini sebenarnya. DA per CD ditambah 1 sama dengan EB per CE ditambah 1. Nah, 1 di sebelah kiri kita ganti dengan CD per CD, sehingga nanti karena penyebutnya sama menjadi CD plus DA per CD. Tentu mudah dipahami. Kemudian 1 yang sebelah kanan diganti dengan CE per CE. Karena tentu panjang suatu segmen kan tidak sama dengan 0, sehingga boleh kita nyatakan dalam CE per CE. Sehingga karena penyebutnya sama dengan CE, maka CE plus EB per CE. Sehingga bentuk ini bisa kita modifikasi dengan seperti ini. Sehingga diperoleh karena CD plus DA sama dengan CA dan CE plus EB sama dengan CB, maka diperolehlah bintang 1 yaitu CA per CD sama dengan CB per CE. Saya kira mudah dipahami. Lalu kita mulai pembuktian dengan menggunakan bukti kontradiksi. Sehingga kita sekarang mengandaikan atau memisalkan bahwa DE adalah tidak paralel atau tidak sejajar dengan AB. Karena kita akan membuktikan bahwa DE sejajar AB, maka kita mengandaikan bahwa DE tidak sejajar dengan AB. Nah, sehingga kita bisa melihat ilustrasi di sini, maka melalui D kita dapat menarik segmen DF. F tentunya berbeda dengan E. Sehingga nanti karena F juga berada pada sisi BC, maka EF memiliki nilai. Artinya EF positif. Ya, sekali lagi EF positif. Atau dengan kata lain CE dan CF itu memiliki ukuran panjang yang berbeda. Nah, karena kita asumsikan bahwa DF sejajar dengan AB, maka tentu saja sudut CDF kongruen dengan sudut A. A di sini kita sebut dengan CAB ya. Nah, kemudian karena sudut C-nya berimpit ya, maka sudut C kongruen dengan sudut C atau sifat reflektif.
Sehingga segitiga CDF sebangun dengan segitiga CAB karena ada dua pasang sudut yang kongruen. Maka di sini alasannya adalah teorema angle-angle. Saya kira mudah dipahami sampai di sini. Jadi tadi karena sudut C-nya kongruen dan sudut CDF-nya kongruen dengan sudut CAB atau A. Dikarenakan asumsi DF sejajar AB. Maka kita bisa menggunakan CSSTP, yaitu corresponding side of similar triangle are proportional, ya. Jadi ini karena sebangun, maka CA dibanding CD sama dengan CB dibanding CF. Kita namai dengan bintang 2 di sini. Nah, dengan menggunakan pernyataan yang diberi bintang dan menggunakan substitusi, kita lihat di sini sama-sama nilainya CA per CD, maka kita bisa menggunakan substitusi sehingga diperoleh CB per CE sama dengan CB per CF. Anda bisa lihat di sini kursor saya, di sini CA per CD sama dengan CB per CE. Di sini bintang 2-nya CA per CD sama dengan CB per CF. Karena sama-sama CA per CD, maka kita bisa samakan di sini CB per CE sama dengan CB per CF. Nah, karena di sini sudah diberikan alasan bahwa kedua rasio nilainya sama dengan CA per CD. Nah, dengan menggunakan atau mengaplikasikan mean extreme property atau perkalian silang ya di sini, maka CB kali CF sama dengan CB dikali CE. Maka tentu saja dengan membagi kedua ruas dengan CB diperolehlah CF sama dengan CE. Tetapi CF adalah sama dengan tadi, karena E dan F dua titik yang berbeda, maka CF adalah CE plus EF. Nah, sehingga CE plus EF sama dengan CE. Karena tadi CF-nya sama dengan CE, maka CF yang ini ya saya ganti dengan CE. Sehingga diperoleh CE plus EF ini ya, ini ditulisnya di sebelah kiri. Kemudian CF yang ini diganti CE. Sehingga dari sini diperolehlah pernyataan bahwa EF sama dengan 0. Karena CE plus EF sama dengan CE lagi. Sehingga kontradiksi dengan pernyataan di awal saya tadi bahwa karena E dan F ini dua titik yang berbeda pada segmen CB, maka EF tidak 0. Sehingga kontradiksi dengan ini bahwa EF-nya sama dengan 0. Atau di sini dikatakan bahwa pernyataan ini kontradiksi dengan postulat penggaris ya, atau ruler postulate. Dengan demikian, titik F haruslah coincide atau bertepatan atau berimpit dengan titik E. Ini juga berakibat bahwa DE haruslah sejajar dengan AB. Karena kita tahu bahwa asumsi di awal bahwa DE tidak sejajar dengan AB menghasilkan suatu kontradiksi, maka asumsi atau pengandaian ini adalah bernilai salah, sehingga yang benar adalah atau haruslah DE sejajar AB. Sehingga lema ini terbukti bahwa ketika ada sebuah segmen membagi dua sisi pada segitiga dengan proporsional seperti ini misalnya ya tadi, DA dibanding CD sama dengan EB dibanding CE, maka DE sejajar dengan AB. Nah, berbekal lema tadi kita akan membuktikan teorema SAS kesebangunan. Dan sekali lagi, pembuktian teorema ini cukup krusial atau penting bagi mahasiswa calon guru yang akan mengajar. Nah, pembuktian kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi segitiganya adalah ABC dan DEC. Karena di sini SAS memuat satu pasang angle yang kongruen atau sama besar, maka pada segitiga ini kita gabungkan ilustrasi atau gambarnya. Jadi
dalam hal ini sudut ACB kongruen dengan sudut DCE. Jadi ini mestinya ditambahkan satu unsur lagi yaitu angle. Jadi ini lupa saya tuliskan di sini. Jadi A dalam hal ini adalah sekali lagi sudut C dan sudut C lagi. C yang pertama adalah sudut DCE, C yang kedua adalah sudut ACB. Sehingga memungkinkan karena ukuran sudutnya sama, kita konstruksi dengan model menyatu seperti ini. Kemudian S dan S berarti proporsional, yaitu pada kaki-kaki sudutnya atau yang mengapit sudut tersebut, yaitu CA dibanding CD, CA dibanding CD sama dengan CB dibanding CE. Nah, berbekal 3 unsur tadi, bahwa ada satu pasang sudut dan 2 pasang sisi yang proporsional, maka buktikanlah bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Nah, bukti kita sajikan dalam bentuk tabel dengan 2 kolom seperti ini. Nanti yang berwarna merah adalah tugas pemirsa untuk melengkapinya. Dan khusus mahasiswa maka wajib untuk memberikan reason yang tepat untuk ABC ini pada komentar di video ini. Kemudian kita lihat sekarang nomor 1, segitiga ABC dan segitiga DEC dengan sisi-sisi yang proporsional, kemudian sudutnya tadi sama, bahwa DCE kongruen dengan ACB. Given. Kemudian untuk membawa ke bentuk lema, maka kita sedikit memodifikasi bentuk yang pertama ini, yaitu dengan mengurangi 1 pada kedua ruas. Jadi di sini minus 1 sebelah kiri dan sebelah kanannya minus 1. Kemudian 1 yang sebelah kiri kita ganti dengan CD per CD. Karena CD tidak 0, maka CD per CD kita nyatakan sah gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya satunya kita ganti dengan CE per CE, sama, tidak 0 juga, sehingga boleh atau sah. Nah, sehingga diperolehlah CA min CD per CD, karena sama penyebutnya. Kemudian diperoleh CB min CE per CE. Saya kira ini mudah dipahami. Nah, karena CA min CD sama dengan DA, CA min CD sama dengan DA, dan CB minus CE sama dengan IB, maka diperolehlah bentuk yang ketiga, yaitu DA per CD sama dengan IB per CE. Nah, karena menghasilkan bentuk seperti ini pada nomor 3, maka nomor 4-nya adalah kita peroleh DE sejajar AB. Nah, ini kira-kira alasan apa yang tepat? Kita berikan nomor A, sengaja kita kosongkan atau saya hapus reasonnya. Kemudian dari nomor 4 diperolehlah sudut 1 kongruen dengan sudut A. Ini juga alasannya masih kosong. Kemudian C tadi kongruen dengan C, identitas ya. Atau ini sebenarnya bisa ditambahkan satu lagi ya, tapi cukup 2 sudut saja, sehingga nomor 7 sudut ABC sebangun dengan sudut DEC. Nah, ini juga masih kosong, kira-kira alasannya apa? Kita berikan nomor C. Sehingga diperolehlah kesimpulan bahwa terbukti segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Untuk mahasiswa wajib mengisi atau menjawab reason yang tepat untuk ABC. ABC ini pada komentar video ini. Nah, kita lanjutkan teorema yang berikutnya untuk menunjukkan 2 segitiga sebangun selain menggunakan angle-angle pada sebelumnya, teorema angle-angle, kemudian teorema SAS sebangunan, maka ada teorema yang ketiga yaitu triple S atau SSS, yaitu side, 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 atau sisi, sisi, sisi sebangun. Teorema ini kita namai sesuai dengan referensi kita yaitu 534. Kita baca teorema ini, jika 3 sisi pada sebuah segitiga adalah proporsional dengan
tiga sisi yang berkorespondensi dengan atau pada segitiga yang kedua, maka segitiga-segitiga tersebut adalah similar atau sebangun. Nah, selanjutnya teorema ini nanti ya kita sebut dengan ini ya, SSS sudah saya sebutkan tadi. Nah, sudah kita bahasakan agar lebih mudah untuk dipahami. Dan kita akan nyatakan dalam ilustrasi sehingga lebih mudah dipahami kembali bahwa ketika ada dua segitiga ABC dan segitiga DEF, kemudian ukuran sisinya maksud saya itu proporsional, yaitu AB dibanding DE sama dengan BC dibanding EF sama dengan CA dibanding FD, maka disimpulkan segitiga ini atau segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Nah, teorema triple S ini akan kita tentu saja buktikan. Berikutnya kita akan buktikan teorema triple S kesebangunan. Nah, sekali lagi bukti untuk teorema ini juga seperti sebelumnya krusial dan penting untuk mahasiswa calon guru. Kita ilustrasikan di sini bahwa ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Kemudian diberikan atau given atau diketahui bahwa sisi-sisinya perbandingannya sama atau proporsional, yaitu AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan CA per DF. Nah, akan dibuktikan nanti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Buktinya dalam bentuk narasi, dan bagian yang kosong seperti ini nanti diserahkan kepada pemirsa untuk dilengkapi, dan khusus mahasiswa wajib untuk berkomentar melengkapi pernyataan ini. Yang pertama, tentukan titik P pada AB sehingga AB kongruen atau sama panjang dengan DE. Dalam hal ini karena segitiga ABC ukuran sisinya lebih panjang, khususnya sisi AB, maka pada AB tentunya dapat ditentukan titik P sehingga nanti AB kongruen dengan DE. Seperti ini titik P-nya, ini perkiraan saja. Sehingga panjang dari DE sama dengan AP. Dan ini bisa dilakukan tentunya. Kemudian konstruksi atau buatlah atau tariklah garis PQ, P menuju Q nanti pada AC, tentu saja, yang sejajar dengan BC. Ini juga bisa dilakukan. Nah, silakan dilengkapi alasannya di sini pada E. Nah, seperti ini. Jadi PQ dalam hal ini sejajar dengan BC. Nah, karena sejajar, maka akibatnya sudut APQ kongruen dengan sudut B. B di sini adalah ABC sama saja. Kemudian sudut AQP ini kongruen dengan sudut C atau sudut ACB. Kita berikan tanda dengan bintang 1 ya. Kemudian alasannya kita kosongkan, yaitu poin F. Nah, sehingga diperolehlah kesimpulan bahwa segitiga APQ sebangun dengan segitiga ABC. Segitiga APQ ini sebangun dengan segitiga ABC. Postulat apa kita kosongkan agar dilengkapi oleh pemirsa. Nah, sehingga berlakulah ini, karena sebangun keduanya maka berlaku bahwa panjang AB dibanding AP sama dengan BC dibanding PQ sama dengan CA dibanding QA. Jadi ini alasannya adalah CSSTV TP ya, corresponding sides of similar triangle are proportional. Nah, di sisi lain, karena AP kongruen DE tadi di sini ya, ini bahwa AP kongruen DE, maka AB dibanding
DE, AB dibanding DE, sama dengan AB dibanding AP. Substitusi. Jadi ini mestinya AB per AP saya tuliskan dulu ya, tapi tidak mengapa, bahwa AB per AP itu tentu saja sama dengan AB per DE, karena AP-nya sama dengan DE. Ini tadi kongruen. Baik, saya kira mudah dipahami. Alasannya adalah substitusi, bahwa saya mengganti AP dengan DE. Nah, sehingga diperolehlah kesamaan yang cukup panjang seperti ini. Kita mulai dari yang tengah ini ya, bahwa AB per DE sama dengan AB per AP, yang ini. Yang ini. Tadi diperoleh dari atasnya ini. Dan AB per DE adalah ini. Yang atas kursor saya. Jadi sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD. Sementara AB per AP itu sama dengan ini. Sama dengan BC per PQ sama dengan CA per QA. Jadi saya tuliskan di sini transitif kesamaan. Nah, diperolehlah persamaan, saya mengambil saja ini BC per EF sama dengan BC per PQ. Ya, ini dan ini. Kemudian CA per FD, ini CA per FD sama dengan CA per QA. Ya, jadi diperoleh ini saya kira tidak terlalu sulit. Nah, selanjutnya saya tulis kembali tadi perolehan kita tadi. Nah, dari BC per EF sama dengan BC per PQ, maka kita bisa gunakan properti min extreme properties ya. Salah satunya kita bisa kalikan silang BC kali PQ sama dengan EF kali BC, sehingga dibagi BC diperolehlah PQ sama dengan EF. Ini juga demikian, CA kali QA sama dengan FD kali CA ya. Saya ulang, CA kali QA sama dengan FD kali CA, sehingga dibagi CA keduanya diperolehlah QA sama dengan FD. Atau dengan melihat bentuk ini tentu saja haruslah PQ sama dengan EF karena pembilangnya sama. Begitu pula dengan ini, karena pembilangnya sama maka penyebutnya yaitu FD dan QA haruslah sama. Nah, karena panjangnya sama berarti PQ kongruen EF dan QA kongruen FD. Definisi dua segmen garis yang kongruen. Nah, karena di awal tadi, di depan, di slide sebelumnya, bahwa AP kongruen dengan DE, dan kemudian diperoleh ini, PQ kongruen EF, dan QA kongruen FD, maka kita peroleh 3 pasang sisi yang kongruen dari segitiga APQ dan segitiga DEF, sehingga keduanya kongruen. Atau segitiga APQ kongruen dengan segitiga DEF. Postulat set, tapi di sini set yang di sini adalah pada kongruensi segitiga. Nah, karena segitiga APQ kongruen dengan segitiga DEF, maka diperolehlah sudut P di sini adalah APQ, dan sudut Q, yaitu sudut AQP, ya itu kongruen ya, dengan masing-masing tadi P dengan E, kemudian Q dengan F. Nah, karena P kongruen dengan E, dan padahal sebelumnya sudut AQP yang saya beri tanda bintang hijau tadi, APQ kongruen dengan B tadi ya, bahwa APQ kongruen dengan B, P di sini juga sudut P sendiri ya. Berarti kita bisa baca sudut P kongruen dengan E dan sudut P kongruen dengan B. Maka kita simpulkan dengan transitif, maka sudut B kongruen dengan sudut E. Kemudian sudut AQP tadi sebelumnya kongruen dengan sudut C atau ACB. Maka di sini AQP itu adalah sudut Q sendiri, sehingga sudut Q kongruen dengan F dan sudut Q kongruen dengan C, maka disimpulkan dengan transitif sudut C-nya kongruen dengan sudut F. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa akibatnya segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Postulat, maaf ya, ini teorema sebelumnya. teorema ini salah ketik. Teorema angle dan terbukti.
Nah, berikutnya teorema 532 kita bisa lihat juga artinya bahwa panjang dari tinggi-tinggi yang berkorespondensi pada segitiga yang sebangun memiliki rasio yang sama dengan panjang pasangan sisi-sisi yang saling berkorespondensi. Jadi selain sisi-sisinya, maka tingginya pun tinggi yang berkorespondensi pada dua segitiga yang sebangun adalah sama. Nah, bukti dari teorema 532 dijadikan sebagai latihan. Ini maaf ya bahasa Inggris lupa saya. Ini petunjuk. Petunjuknya adalah gunakan perbandingan luas segitiga. Anda bisa memanfaatkan mungkin luas segitiga dengan rumus Heron atau formula Heron atau menggunakan sinus ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk mahasiswa wajib untuk merespon pernyataan-pernyataan yang masih kosong dengan menjawabnya di kolom komentar video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.